Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Dengan anggota saya sendiri Dia Wahyu Lestari, kemudian ada Devi Runtiani, Oktadina Dwi Utami, dan Safarina Restu Indriani. Kemudian kita langsung saja ke slide yang pertama, latar belakang. Kurikulum 2013 mulai mengarahkan peran guru ke perubahan paradigma belajar mengajar. Rekonstruksi proses pembelajaran dalam kurikulum 2013 pada dasarnya terletak pada prinsip bahwa mengajar itu bagaimana membuat anak belajar, bukan sekedar menerjemahkan mengajar sebagai memberitahu. Sesuai salinan lampiran Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses rekonstruksi pembelajaran dilakukan dengan menerapkan pendekatan saintifik dan berbagai model pembelajaran yang menuntut keaktifan peserta didik. Kemudian slide selanjutnya tentang landasan proses berbasis kompetensi. Pada dasarnya hal ini mengacu pada 3 teori pokok, yaitu yang pertama, kompetensi sikap atau attitude menurut Cradwell. Kompetensi ini diadopsi dari teori taksonomi pembelajaran oleh Cradwell yang dikenal dengan effective domain. Nah, tingkatan pada taksonomi pembelajaran domain efektif Cradwell yaitu yang pertama adalah receiving atau menerima. Sikap menerima merujuk pada kesediaan siswa untuk ikut terlibat dalam fenomena rangsang tertentu seperti aktivitas kelas, buku teks, musik, dan lain-lain. Contohnya, menghormati hak orang lain, mendengarkan dan mengingat nama orang yang baru dikenal. Kemudian yang kedua adalah responding atau merespon. Nah, merespon ini merujuk pada peran aktif sebagai bagian dari siswa. Pada tingkat ini mereka tidak hanya terlibat pada fenomena tertentu, tetapi juga bereaksi terhadap fenomena tersebut dengan berbagai cara. Contohnya, mengerjakan PR serta berperan dalam aktivitas memecahkan masalah secara berkelompok. Yang selanjutnya adalah following atau menilai. Nah, menilai ini berkaitan dengan apresiasi atau sikap menghargai siswa yang melekat pada objek, fenomena, atau perilaku tertentu. Contohnya, menerima gagasan bahwa kurikulum terintegrasi adalah cara yang baik untuk belajar serta berpartisipasi dalam menentukan arah pembelajaran di sekolah. Kemudian yang selanjutnya adalah organization atau organisasi. Organisasi ini berkaitan dengan penyatuan nilai-nilai yang berbeda, menyelesaikan konflik di antara mereka, dan mulai membangun sistem nilai internal yang konsisten sehingga penekanan dilakukan pada proses membandingkan, menghubungkan, dan mensintesis nilai-nilai. Contohnya, menerima tanggung jawab dari perilaku-perilaku dan menjelaskan peran perencanaan sistematis dalam memecahkan masalah. Kemudian yang terakhir adalah characterization by a value or value set. Karakterisasi dengan nilai atau nilai yang ditetapkan. Setiap individu memiliki sistem nilai yang telah dikendalikan tingkah lakunya dalam jangka waktu yang cukup lama untuk mengembangkan sebuah karakter atau gaya hidup. Nah, dengan demikian perilaku ini merasuk, konsisten, dan dapat diprediksi. Hasil pembelajaran pada tingkatan ini mencakup berbagai kegiatan yang cukup luas, namun penekanan utama pada perilaku khas atau karakteristik siswa. Tujuan instruksional yang berkaitan dengan pola penyesuaian umum siswa, pribadi sosial emosional termasuk dalam tingkatan ini. Contohnya, menunjukkan kemandirian ketika bekerja secara independen dan menggunakan pendekatan objektif dalam pemecahan masalah.